Master Kota-Kota Pemurnian mengangguk setuju. Saya akan mempertimbangkan saran Anda, dan saya akan memberikan jawaban yang memuaskan pada saat itu. Setelah menyelesaikan masalah yang paling penting ini, Qin Yichen memandang penguasa Lian Cheng. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Jika memungkinkan, saya ingin mengirim seseorang untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara Kota Pemurnian Beiyun dan Mahkamah Agung. Anda juga tahu bahwa orang-orang di kuil Lord of Light belum pernah mengalaminya. Pertempuran seperti apa? Pertempuran yang terlalu sedikit. Pengalaman dari Qin Yichen membuang pantat lamanya secara langsung lagi, tanpa niat bersembunyi sama sekali. Karena Qin Yichen tahu bahwa pada saat ini, yang terbaik adalah tidak berselisih dengan Tuan Lian Cheng, itu hanya akan merugikannya. Akun jujur Qin Yichen sekarang adalah membiarkan penguasa kota Lian Cheng memberinya intinya. Pada saat ini, tujuan kedua orang itu serupa, dan ketika jelas bahwa Mahkamah Agung adalah lawan terbesar mereka, hampir tidak ada kesulitan dalam membentuk aliansi kali ini. Tuan kota Lian Cheng tiba-tiba menatap Qin Yichen. Mahkamah Agung pasti akan menebak aliansi kita. Bagaimana Anda akan menghadapi godaan mereka? Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Sebenarnya, ada seseorang yang aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya. Dia harus membantuku mengurus hal-hal ini. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen mengirim transmisi suara kepada penguasa Lian Cheng. Apakah Byron kredibel? Mendengar nama Byron, penguasa kota Lian Cheng tiba-tiba mengangguk. Jika itu dia, maka tidak ada masalah, kamu bisa mempercayainya. Saya tahu sedikit tentang orang ini, dan dia tidak punya banyak nafsu makan, tapi dia suka menonton kesenangan dan paling banyak mengambil barang. Sepertinya kita masih memiliki peluang untuk menang kali ini, jika tidak Byron tidak akan dapat membantumu menangani hal-hal ini. Qin Yichen hanya setuju dengan santai, mengambil kata-kata penguasa kota Lian Cheng sebagai referensi, dan tidak sepenuhnya mempercayainya. Apakah orang ini dapat dipercaya atau tidak tergantung pada apa yang dikatakan orang lain, tetapi pada apa yang dia lakukan di bawah Qin Yichen. Terakumulasi sedikit demi sedikit. Hingga saat ini, Qin Yichen tidak lagi berdiskusi dengan penguasa kota Lian Cheng, dan hanya berdiri. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan kembali dulu. Hingga saat ini, Qin Yichen belum membicarakan apapun dengan penguasa kota Lian Cheng lagi. Intinya, Qin Yichen bahkan tidak ingin bersinggungan sedikit pun dengan orang di depannya. Karena dia, itu terlalu berbahaya. Pada awalnya, kata-kata yang diminta Qin Yichen untuk dibawakan oleh Hall Paro bukan karena dia telah melihat dengan jelas sarana penguasa kota Lian Cheng, tetapi semacam godaan. Qin Yichen merasa bahwa dalam lingkungan seperti turnamen seni bela diri, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan harus sangat jelas. Jika orang yang menyerang bawahannya hari itu bukan satu-satunya putra penguasa kota Lian Cheng, tetapi seorang bocah pelanggar hukum, Qin Yichen tidak akan peduli. Tapi dia adalah satu-satunya putra penguasa Lian Cheng, dan dia adalah putra satu-satunya, yang membuat Qin Yichen curiga. Sebagai satu-satunya putra yang telah dipilih selama beberapa generasi, bagaimana dia bisa dilemparkan ke kompetisi dengan begitu ceroboh? Bagaimana mungkin hanya ada satu orang kuat di sekitarnya, dan orang kuat yang bergerak lambat seperti itu, sebelum putra satu-satunya melakukan kesalahan, tidak memiliki reaksi sedikit pun atau kesadaran sedikit pun. Langkah ini berpikir bahwa menginjak-injak aturan yang ditinggalkan oleh Mahkamah Agung Tuhan, sebagai putra tunggal penguasa Lian Cheng, sama saja dengan menyatakan perang. Ini membuat Qin Yichen curiga. Adapun kalimat itu, pengetahuan hanyalah godaan. Saat Hall Paro datang ke kuil penguasa cahaya, Qin Yichen tahu bahwa tebakannya benar, dan semuanya hanyalah godaan. Kota Pemurnian Beiyun telah mendirikan jaringan berita yang cukup besar, dan mereka telah mendengar tentang kuil Tuan Cahaya sampai batas tertentu. Langkah Beiyun Lian Cheng hanyalah sebuah ujian, untuk menguji apakah Qin Yichen memenuhi syarat untuk bekerja sama dengannya. Apakah itu terlihat atau dikabarkan? Orang ini sangat mudah marah dan seharusnya tidak memiliki rencana seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah dia menggunakan kemarahannya untuk menyamarkan dirinya. Qin Yichen sedikit khawatir jika dia terus tinggal di sini. Penguasa kota Lian Cheng akan melihat lebih banyak hal. Tidak, setelah Qin Yichen mengatakan dia akan pergi, penguasa kota Lian Cheng tiba-tiba angkat bicara. Yah, aku masih punya banyak hal di sini. Apakah kamu mau atau tidak? Ini tentang tentara Dao. Saya mengirim seseorang ke kuil penguasa cahaya. Meskipun saya diusir dengan sopan, saya masih tahu bahwa orang percaya Anda kurang dalam Taoisme. Kamu memiliki ketuhanan, dan kamu harus tahu seberapa banyak prajurit Tao telah meningkat menjadi orang percaya dengan kekuatan ksatria dan di bawahnya. Perbedaan antara bisa menjalankan aturan dunia dan tidak bisa menyentuh aturan dunia. Kata-kata penguasa kota Lian Cheng langsung mengenai hati Qin Yichen. Memang benar bahwa orang percaya mereka cukup saleh, dan memang benar bahwa setelah mereka bergabung dengan kuil penguasa cahaya, mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi ksatria. Tapi sekarang, Qin Yichen tidak berani membiarkan mereka berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Karena Qin Yichen telah melihat bawahan Ares, Dewa Perang,
Setiap orang memiliki tentara Tao dan baju perang di tangan mereka. Ini adalah cara di mana orang percaya yang tidak bisa menyentuh aturan dunia dapat menggunakan aturan dunia. Para pengikutnya tidak, dan sekali berhadapan, mereka pasti akan jatuh ke dalam kerugian mutlak. Pengalaman tempur bisa menebusnya, tetapi prajurit ini saja, Qin Yichen benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Memang ada beberapa tentara Tao yang ditipu oleh dewa-dewa liar di tangannya, tetapi minum alkohol adalah setetes dalam ember. Belum lagi orang-orang tidak menderita secara tidak merata, dan tidak mungkin untuk memperlengkapi orang-orang percaya dengan tentara Tao secara seragam. Yang berarti bahwa hal itu dapat menyebabkan perselisihan internal. Qin Yichen telah menekan masalah ini, dan tidak ada yang menyebutkannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindari pertempuran sebanyak mungkin. Dari memasuki wilayah bintang dewa-dewa hingga mundur ke wilayah bintang Changlan, di balik setiap gerakan, ada dua kata, hindari perang. Hindari membiarkan kuil Dewa Cahaya, kelemahan terbesar, muncul di hadapan orang lain. Tapi sekarang, penguasa kota Liancheng secara langsung menyatakan kekurangannya, dan dia mengatakannya dengan tenang. Qin Yichen duduk lagi dan menatap penguasa kota Liancheng di depannya. Kamu mungkin juga memberitahuku saranmu. Tuan kota Liancheng tersenyum sedikit, dan di mata merah itu, ada sentuhan kepuasan diri. Saya dapat memberi Anda metode produksi tentara Dao, tetapi saya pikir Anda tidak memiliki cukup banyak orang, jadi itu seharusnya tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa setelah saya mengalahkan orang-orang dari Mahkamah Agung, Anda dapat menukar sebidang tanah awan untuk semua tentara Dao yang ditangkap, yang juga merupakan manfaat terbesar yang dapat saya berikan kepada Anda. Saya menghargai kejujuran Anda sebelumnya, dan saya juga memutuskan untuk berterus terang kepada Anda. Qin Yichen mengerutkan kening. Hanya sepotong tanah awan? Penguasa kota Liancheng tertawa. Tentu saja tidak hanya itu, saya juga menginginkan keahlian dan proses pembuatan tanah awan. Tetapi Anda dapat yakin bahwa tidak banyak orang yang dapat menempa tanah awan di kota pemurnian Beiyun. Dan hal kecil ini tidak akan memengaruhi status Anda. Ini juga bisa menjadi sedikit lebih nyaman. Sama seperti Anda tidak ingin terjebak di leher saya juga tidak.